Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Pengasih Sang Pengasuh. Dikisahkan, Siska dan Arman hidup dalam kesederhanaan yang tenang di sebuah rumah kecil yang mungkin tampak biasa bagi orang lain. Namun bagi mereka adalah tempat yang paling berarti. Sejak kelahiran putra kecil mereka, rumah itu seolah memiliki denyut hidup sendiri. Tangisan bayi, tawa polos, dan langkah-langkah kecil mengisi hari-hari mereka. Siska terkadang sering larut dalam rasa haru saat memandangi anaknya. Sementara Arman selalu berada di dekatnya, menghadirkan rasa aman tanpa perlu banyak kata. Arman adalah suami yang penuh perhatian dan tak pernah memperhitungkan lelah. Ia membantu Siska dengan tulus, dari mengurus anak hingga menjaga rumah tetap hangat oleh kebersamaan. Bahkan setiap malam, mereka selalu duduk bersama di meja makan sederhana, berbagi cerita tentang hari yang panjang. Dan dalam tawa kecil serta keheningan yang damai itu, tersimpan kebahagiaan yang sederhana, seolah hidup mereka tidak membutuhkan apapun selain satu sama lain. Dengan kesibukan yang kian menumpuk, membuat Siska dan Arman akhirnya sepakat untuk mencari seorang pengasuh untuk membantu menjaga putra mereka. Beberapa hari kemudian, setelah banyak lowongan disebarkan, akhirnya datanglah Rina, seorang wanita dengan tutur kata yang lembut, sikap sopan, dan senyum ramah yang mudah menenangkan hati. Cara bicaranya teratur, matanya teduh, dan penampilannya sederhana. Tidak ada yang aneh sama sekali. Segalanya tampak meyakinkan, seolah kehadirannya adalah jawaban dari kelelahan yang selama ini dipendam Siska. Tanpa banyak pertimbangan, mereka pun menerima Rina sebagai pengasuh. Namun saat Rina melangkah masuk ke dalam rumah untuk pertama kalinya, sesuatu yang aneh tertangkap oleh mata Siska. Ia melihat bayangan Rina di lantai, seolah membentuk sesuatu yang aneh. Jantung Siska berdebar tanpa alasan yang jelas, seperti ada rasa dingin yang menjalar pelan di dadanya. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Pada awalnya, kehadiran Rina benar-benar terlihat membawa keringanan. Ia bekerja dengan cekatan, mengurus rumah dan menjaga anak mereka tanpa banyak keluhan. Bahkan Arman kerap sekali memujinya, mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Dan rumah yang sebelumnya riuh oleh tawa, kini terasa lebih teratur. Seolah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Namun perlahan, Siska merasakan sesuatu yang berubah. Udara di dalam rumah terasa lebih panas, pengap, dan aneh. Seakan dinding-dindingnya menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap kali Rina menggendong anaknya, mata Siska tidak sengaja menangkap sosok wanita hitam berdiri tepat di belakang Rina. Diam, tinggi, dan menatap lurus ke arah mereka. Bersamaan dengan itu, selalu terdengar bisikan lirih, seperti doa yang diulang-ulang tanpa jeda. Suara itu membuat dada Siska sesak, seolah kehangatan rumah yang dulu ia cintai mulai retak oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami.
Perubahan pada Arman kemudian datang tanpa suara, namun terasa begitu nyata. Hingga suatu malam, saat Arman tertidur lelap, Siska melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Bayangan hitam keluar masuk dari dada Arman, bergerak pelan seperti napas yang tidak kasat mata. Bayangan itu menekan lalu menghilang, berulang-ulang kali. Dengan tangan gemetar, Siska membangunkan suaminya, dan Arman terjaga dengan mata yang merah menyala, dengan suara yang tidak ia kenal. Putra kecil mereka bahkan mulai sering menangis tanpa sebab yang jelas. Tangisnya terdengar berbeda, lebih panjang dan penuh ketakutan, seolah ada sesuatu yang membuatnya tertekan. Dengan jari kecilnya yang gemetar, ia berulang kali menunjuk ke satu sudut rumah yang selalu tampak kosong. Dan dari mulutnya selalu keluar tangisan-tangisan yang tidak jelas. Siska merinding setiap kali mendengarnya, karena di sudut itulah ia sering merasa ada yang mengawasinya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu hari, saat membersihkan kamar, Siska tiba-tiba menemukan sesuatu di bawah kasur. Sebuah kain hitam yang terikat dengan rapi. Dan di dalamnya terdapat rambut kusut dan beberapa jarum berkarat. Saat jari Siska menyentuh kain itu, telinganya menangkap suara perempuan tertawa pelan berasal dari dalam lemari pakaian. Dengan napas tersengal, Siska kemudian menoleh ke arah cermin kamar. Pantulannya berdiri di sana. Namun senyum perlahan terukir di wajah bayangan itu. Senyum lebar dan asing. Padahal wajah Siska sendiri membeku. Tidak tersenyum sama sekali. Rina kini tidak lagi menjaga jarak. Gerak-geriknya semakin sering berada di sekitar Arman. Terlalu dekat untuk sekedar seorang pengasuh. Bahkan setiap kali ia berbicara, suaranya dibuat sangat lembut dan matanya menatap lebih lama dari yang seharusnya. Siska bisa merasakan ada sesuatu yang salah, namun sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah rumah itu sendiri ikut menahan napas. Saat Rina menyentuh bahu Arman dengan dalih menanyakan sesuatu, jantung Siska seketika berdegup keras. Di balik sentuhan itu, ia melihat ada tangan hitam yang panjang ikut menggenggam bahu Arman. Jari-jarinya kurus dan berurat, dan dalam pantulan kaca lemari, wajah Rina mendadak berubah. Kulitnya tampak rusak, mata menghitam, senyumnya retak seperti topeng pecah, namun hanya sesaat. Saat lampu dipadamkan dan sunyi menelan segalanya, Siska terbangun dengan dada sesak. Di sisi ranjangnya selalu berdiri sosok perempuan tanpa wajah, hitam, diam, namun terasa mengawasi. Nafas Siska tercekat setiap kali sosok itu mendekat. Berdiri terlalu dekat, seakan menunggu sesuatu darinya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah penampakan itu, melainkan sikap Arman. Alih-alih percaya, Arman justru menuduh Siska berhalusinasi dan menyebutnya lemah. Dengan nada dingin,
ia selalu saja membandingkan Siska dengan Rina, yang menurutnya Rina adalah wanita yang selalu tenang, rasional, dan tidak selemah Siska. Kata-kata Arman menusuk lebih dalam dari rasa takut itu sendiri. Di tengah teror yang tidak ia pahami, Siska menyadari satu hal yang paling mengerikan. Ia sendirian, bahkan di samping suaminya sendiri. Arman akhirnya mengusir Siska tanpa memberi ruang untuk penjelasan. Suaranya dingin, matanya kosong, seolah perempuan yang berdiri di hadapannya bukan lagi istrinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Siska mengemas barang seadanya dan melangkah keluar dari rumah yang dulu penuh tawa. Di balik celah pintu, Rina berdiri diam, memeluk Arman sambil tersenyum tipis. Tepat di belakang Arman, bayangan hitam itu tampak sangat jelas. Lengannya yang panjang melingkar erat, memeluk tubuh Arman seperti miliknya sepenuhnya. Dan di rumah ibunya yang sunyi, Siska akhirnya menceritakan semua yang ia alami. Wajah sang ibu sangat pucat mendengarnya, lalu memanggil seorang ustadz untuk memeriksa keadaan Siska. Setelah berdoa cukup lama, ustadz itu membuka mata dan berkata dengan suara berat bahwa Arman telah terkena guna-guna pengasih. Ilmu hitam yang ditanamkan oleh seorang perempuan yang sangat dekat dengannya. Mendengar itu, dada Siska terasa sesak, seolah semua ketakutannya selama ini perlahan menemukan bentuk. Lalu saat ustadz mulai membacakan doa, tubuh Siska mendadak gemetar hebat. Nafasnya tersengal, lalu dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang berbau sangat busuk. Dan di sudut ruangan, Siska melihat ada bayangan perempuan berambut panjang, berdiri mematung, menatapnya dengan amarah yang dingin. Bayangan itu perlahan memudar, seiring dengan lantunan doa, meninggalkan Siska yang terkurai lemas. Namun dengan satu kesadaran pahit, semua teror itu nyata, dan Arman kini berada jauh di dalam cengkeraman yang mengerikan. Setelah terungkap, ternyata Rina bukanlah orang asing. Ia adalah adik kelas Siska dan Arman di masa lalu. Sosok yang dulu dikenal pendiam dan selalu menunduk setiap kali berpapasan dengan Arman. Sejak masa itu, diam-diam Rina menyimpan rasa yang tumbuh menjadi obsesi. Namun Arman memilih Siska, menikah dan membangun keluarga bahagia, sesuatu yang tidak pernah bisa Rina miliki. Cinta yang tak terbalas itu perlahan berubah menjadi dendam yang ia simpan bertahun-tahun, hingga akhirnya menemukan jalan gelap untuk meluapkannya. Selanjutnya, prosesi peluruhan pun dilakukan dari rumah ibu Siska. Dari kejauhan, dengan tubuh lemas dan mata penuh air mata, Siska menyaksikan Arman terkulai tidak berdaya. Lalu perlahan, bayangan hitam itu tampak ditarik keluar dari tubuh Arman, memanjang, melawan, berteriak tanpa suara, hingga akhirnya terlepas dan lenyap bersama angin malam, meninggalkan keheningan yang menusuk dan napas Arman yang kembali pelan seperti baru saja diselamatkan dari kematian. Di lain tempat, Rina tergeletak di dalam rumahnya. Tubuhnya kejang tak terkendali, seolah ada sesuatu yang meronta ingin keluar. Dari punggungnya, bayangan hitam pekat perlahan muncul,
terlepas dengan jeritan panjang yang mengguncang dinding rumah. Wajah Rina berubah mengerikan. Kulitnya menghitam seperti terbakar, matanya cekung dan kosong, mulutnya menganga, menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ia menjerit kepanasan. Suaranya bercampur antara tangis manusia dan lengkingan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Arman akhirnya tersadar seutuhnya. Seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang yang kotor dan menyesakkan. Tubuhnya gemetar, napasnya terputus-putus, lalu tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ada rasa jijik yang dalam pada dirinya sendiri, seolah ia baru menyadari bahwa tubuh dan pikirannya pernah dikuasai sesuatu yang bukan miliknya. Di kepalanya ingatan-ingatan itu kembali satu persatu. Kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan pada Siska, tatapan dingin yang tak pernah ia maksudkan, dan jarak yang ia ciptakan tanpa alasan yang jelas, serta kondisi Rina saat itu. Setelah itu, Arman akhirnya menyusul Siska ke kampung halaman dengan hati yang remuk. Perjalanan itu terasa sangat panjang, seolah setiap langkahnya dipenuhi rasa bersalah yang tidak terucap. Begitu bertemu Siska, Arman langsung bersujud di hadapannya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia memohon dengan suara parau agar Siska mau memaafkannya dan kembali bersamanya. Tidak ada lagi kesombongan atau pembelaan diri, hanya penyesalan yang dalam, pengakuan atas semua luka yang telah ia buat. Siska menatap Arman dalam diam yang panjang. Wajah suaminya tampak hancur oleh penyesalan. Siska menghela nafas, lalu menggeleng perlahan. Suaranya keluar dengan lirih. "Aku tidak bisa pulang, Mas." Di rumah ibunya yang tenang, Siska duduk menunduk dengan hati yang masih penuh luka. Sang ibu mendekat, menggenggam tangannya yang lembut. Suaranya pelan, namun syarat dengan makna. Sang ibu mengatakan bahwa rumah tangga bukanlah tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah, melainkan tentang siapa yang masih mau menjaga ketika badai itu datang. Tidak ada pernikahan yang benar-benar tenang tanpa ujian. Setiap rumah tangga pasti memiliki gelombangnya sendiri, dan yang membedakan hanyalah apakah mereka memilih bertahan atau saling melepaskan. Kata-kata itu meresap perlahan ke hati Siska. Ia menatap anaknya yang tertidur pulas, lalu mengingat masa-masa bahagia yang pernah mereka bangun bersama. Dengan langkah berat namun mantap, Siska akhirnya kembali. Saat Arman melihatnya masuk ke dalam rumah, tangisnya pecah. Ia memeluk Siska dan anak mereka erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Di antara isak dan pelukan itu, tidak semua luka langsung sembuh. Namun untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, keluarga kecil itu kembali berdiri di bawah atap yang sama dengan harapan untuk belajar menjaga, bukan sekedar memiliki. Dari semua luka yang mereka alami, Siska dan Arman akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang sama. Mereka sepakat untuk tidak pernah lagi mempercayakan rumah dan anak mereka pada orang lain. Pengalaman itu terlalu mahal, terlalu menyakitkan untuk diulang. Ilmu hitam memang bisa dipatahkan dengan doa, peluruhan, dan penyesalan mampu mengakhiri teror yang hampir merenggut segalanya.
Namun Siska tahu, kehati-hatian adalah harga yang harus dibayar seumur hidup. Karena tidak semua bahaya datang dengan wajah yang menyeramkan. Sebagian datang dengan senyum ramah, suara lembut, dan niat yang disembunyikan rapat di dalam hati. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah untuk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.